Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham air minum dalam kemasan gitu ya, yaitu Cleo. Perusahaannya adalah ini ya namanya Sariguna Primatirta. Nah, jadi si saham Cleo ini sebetulnya IPO-nya mungkin dari 2019 ya. Langsung dinaikin. Ini dia stage 1 langsung masuk stage 2. Masuk stage 3-nya mungkin ini sebentar langsung stage 4. Lalu dia masuk ke stage 1 lagi di sini karena udah konsolidasi udah terlalu lama gitu ya. Cuman ada beberapa waktu kemarin dia udah mencoba untuk break gitu ya. Jadi ini adalah chart weekly-nya. Kita lihat di sini. Resistannya banyak sebetulnya karena dia dari sebuah wedge ya. Tapi ini ya cukup di respect. Coba kita ambil telltale. Nggak nyambung ini. Ya ini karena sebetulnya ya karena dia wedge seperti ini akan banyak namanya resisten dari kiri gitu ya. Karena memang dia ya arahnya kan arah ke bawah gitu ya. Cuman MA50-nya udah mulai naik nih gitu. Ya semoga bisa. Soalnya kalau sekarang susah gitu ya nyari. Ini kan ini belum uptrend ya. Ingat ini belum uptrend. Tapi memang sekarang tuh susah untuk setup yang benar-benar full VCP gitu ya. Yang lagi berkutat di sana ya si Kalbe Pharma gitu ya. Itu benar-benar sebetulnya udah full uptrend. Cuman kemarin kayak dimainin juga nih gitu ya. 2 hari diturunin, tapi ini dituruninnya pas harga closingnya. Ya harga closing tiba-tiba ada transaksi ratusan ribu lot gitu ya, kayak bandar lagi tukeran barang gitu. Tapi ini masih di bawah 1650 nih. Kalau di hari ini misalnya turun lagi, menguji di sini kelihatannya ya VCP-nya ini udah gagal gitu ya. Kalau di sini mungkin masih sama lah gitu. Jadi kita akan ngeliat aja dulu nih. Jadi ini sebetulnya kayak kemarin gitu ya, closing di 1675. 1675 bikin doji di bawah gitu ya. Tapi tiba-tiba jam 3 closingin lagi. Nah ini kan dia full VCP, dia cupnya udah penuh gitu. Sedangkan kalau kayak si yang lain gitu ya, yang walaupun uptrend dia main di low cheat gitu ya, main di cheat atau di low cheat setupnya. Jadi susah cari untuk yang saham-saham setupnya di tinggi seperti ini gitu. Cuman kalau memang ada ya kenapa enggak gitu ya. Nah lalu kita bahas lagi nah jadi dia kemarin dia udah berusaha di break untuk di titik ini gitu ya. Jadi kalau dia resisten dekatnya nih kita bisa lihat di sini 476 478 sebetulnya ini ya area resisten gitu ya. Cuma kalau bisa di break dengan volume tinggi ya kenapa enggak gitu kan. Kemarin ini sempat nih nah ini nih yang kocokan seperti ini nih yang sebetulnya bikin retail bingung gitu ya. Nah ini tadinya sebetulnya ini walaupun kayak panjang-panjang gini tapi dia tuh sebetulnya single digit si ininya ya, si volatilitasnya. Bahkan sampai ke bawah sini aja 10%. Nah cuman ini karena kemarin dia mencoba break ya volatilitasnya masih 6% gitu. Tapi ya ini masih acceptable sebagai VCP gitu ya, karena ya 1 digit tuh udah oke banget untuk sebuah VCP gitu ya. Jadi kalau di sini gitu ya, sekarang nih kita lihat nih ya apakah ada momentum lagi untuk naik. Kemarin udah cukup distribusi, yang di sini harusnya udah ini. Jadi ketika ada di sini nih 476 kita akan dites lagi 476, 478, 480. Bisa break di sini, tes selanjutnya adalah di sini 486. Tapi kalau bisa ditembusin dengan volume tinggi ya kenapa enggak gitu ya.
Karena ini lihat sebetulnya ya, tiap hijau dia udah naik volume dengan volume tinggi. Tapi seolah-olah kayak market maker, oh gue mau akumulasi lagi, turunin lagi gitu ya. Ini ada dividen cuma satu doang gitu ya, nggak ngaruh gitu. Terus coba naik lagi di resisten, gue mau akumulasi lagi di sini, gue masih mau akumulasi lagi gitu. Seperti itu sistemnya. Jadi ini pas udah naik, udah mau coba di break, masih mau akumulasi lagi gitu ya. Jadi si market makernya masih ngumpulin aja saham gitu. Kenapa kelihatan? Cuman karena ini pas lagi hijau, ini tinggi, ini benar-benar tinggi, ini ada perpindahan barang dengan naik gitu ya. Jadi nggak mungkin nih orang-orang yang kayak gini nih lihatnya. Dia ini beli di sini, ini beli di sini pasti banyak nih barang di sini, pasti banyak barang di sini gitu ya. Nggak ya istilahnya kalau dia berani naikin ke resisten kayak seperti ini gitu ya. Kenapa dia harus tiba-tiba langsung jual di sini gitu ya, untuk short term aja gitu. Menurut saya si market makernya masih ngumpulin gitu di sini. Tapi ini belum terlalu uptrend, jadi mungkin nggak bisa full masuk gitu ya, sesuai si portfolio position sizing kalian mungkin bisa dibagi dua aja gitu. Nah karena tadi juga sebelumnya kan lihat Unilever gitu ya, kalau dibahas sedikit mengenai Unilever. Nah Unilever juga sebetulnya belum konfirmasi uptrend ya kan, karena dia SMA 150 nya masih berada di atas SMA masih di atas SMA 200 maksudnya. Tapi di sini udah mulai, di sini udah mulai setup PCP, tapi ini nggak full uptrend ya. 5050. Ya, tapi kemarin udah mulai naik-naik lagi, tapi volumenya nggak ada yang signifikan gitu ya. Jadi harus berhati-hati juga nih gitu, tipu-tipu atau enggak gitu. Seperti itu. Karena kalau IHSG sekarang gitu ya, kalau ngeliat si indeks sekarang kayak di bawah naik turun di sekitaran support gitu. Nah ini yang bikin bingung gitu. Sekalinya support break, takut pasti. Dan dimana si BCA yang sebagai kapitalisasi terbesar main udah break gitu ya, kayak di bawahnya di support terus gitu. Dan ini yang bikin takut gitu. Ini sebetulnya kalau kita ngelihat gitu ya, secara kebalik ini tuh PCP kebalik gitu. Ini tuh dengan mudahnya di breakdown, ketika breakdown ya pusing gitu ya, pasti saham-saham berjatuhan gitu. Jadi ya sekarang sebetulnya ya saatnya lebih berhati-hati gitu ya. Cuman kalau memang ada yang setting up dan mulai naik ya kenapa enggak gitu ya, karena si Mark Minerv ini selalu ngelihatnya ya individual stock aja gitu. Kalau individual stoknya ada yang bagus ya kenapa enggak gitu. Kita bahas sedikit beritanya. Jadi si Creo ini atau perusahaannya si Tancorp ini gitu ya, dia Avian gitu ya, salah satu perusahaan yang menurut saya dia sangat-sangat futuristis gitu ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Dia bikin pembangkit listrik tenaga surya gitu. Ini dapat pinjaman lagi ya, modal kerja, fasilitas kredit 350 miliar nih. Bahkan si BNI aja gitu percaya kalau si Creo ini layak kredit, jadi dikasih pinjaman 350 miliar gitu ya. Jadi ketika dia ngutang tuh bukan berarti sesuatu yang bagus, tapi kalau bank udah approve dan nilainya gede gitu, biasanya pasti misalnya mau ekspansi bisnis, nanti si bank yang ngikutin melihat proyeksinya, nanti bisa nggak bayar cicilannya, seperti itu. Kalau bagikan ini naik 9,4%, pendapatan meningkat 30%, gross profit marginnya turun. Jadi dia sebetulnya gitu ya, secara pendapatan meningkat drastis, tapi gross profitnya turun karena mungkin ya ekspansi tersebut gitu. Ekspansi pada awalnya akan meningkatkan pendapatan, tapi kalau gross profit marginnya pasti rendah dulu gitu. Tapi ini kalau dia bisa terus seperti ini, sustainable growth ya bagus gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.